Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami sahabat BMI News. Kali ini kita akan berbicara sebuah kisah di zaman Nabi SAW yang terkait dengan sedekah. Bisa juga kita katakan hal ini terkait dengan wakaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 92 atau nanti 94, namun di kitab Riyadhus Shalihin dikatakan ayat 92. Ada firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali albir, kebaikan, dan yang dimaksud dengan albir di sini adalah bir Allah. Sekali-kali kebaikan dari Allah tidak akan sampai kepada seseorang hingga orang tersebut berani menginfakkan, mensedekahkan atau mewakafkan harta yang paling ia cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma yuhibbun. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ketika ayat ini turun diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan seorang sahabat Nabi SAW namanya Abu Talha. Kata beliau, Abu Talha ini aktsarul ansari bil Madinati nakhlan, orang Ansor yang paling luas kebun nakhlnya, paling luas kebun kurmanya. Nah, salah satu kebun kurmanya yang paling strategis adalah kebun Bayruha. Kebun ini kata Anas bin Malik karena mustaqbilal masjid, tepatnya di depan Masjid Nabawi, atau hari ini menjadi bagian dari bagian depan Masjid Nabawi. Sudah menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Nah, ketika ayat ini turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sekali-kali kebaikan Allah tidak akan sampai kepadamu sampai engkau berani menginfakkan, mensedekahkan, mewakafkan harta yang engkau cintai. Anas bin Malik menceritakan Abu Talha, orang paling luas kebun kurmanya di Madinah ketika itu, datang menemui Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah menurunkan ayat. Ayat ini betul-betul membuat Abu Talha berpikir panjang. Sekali-kali kebaikan Allah tidak akan sampai kepada engkau sampai engkau berani menginfakkan, mensedekahkan, mewakafkan harta yang engkau cintai. Lalu ia katakan, ya Rasulullah, inna ahabba amwali ilayya bayruha. Ya Rasulullah, harta yang paling saya cintai adalah kebun kurma saya, kebun Bayruha. Tadi, kebun Bayruha adalah kebun yang terletak di depan Masjid Nabawi, strategis sekali. Bahkan diriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik disebutkan kalau kebun Bayruha juga dibaca kebun Bi'runha. Disebut Bi'runha karena di kebun tersebut ada sumur Ha. Nabi SAW pernah diriwayatkan yasrab min hama'an thayyiban, pernah minum air segar sekali dari sumur tersebut. Sudahlah tempatnya strategis di depan Masjid Nabi, lalu kemudian memiliki mata air yang mata airnya bagus sekali. Dan ingat, ini berbicara tentang sebuah kebun ada di Madinah, ada di Arab sana, saat air langka di sana. Nah, teman-teman, sahabat BMI News yang dimuliakan Allah, ketika ayat ini turun, dia mendengar ayat ini turun, kemudian dia pikir baik-baik, dia resapi, dia tadaburi, dia pahami ayat ini, lalu dia datang menemui Nabi, lalu dia katakan, ya Rasulullah, harta yang paling saya cintai adalah kebun Bayruha, wa innaha shadaqatun lillah, dan sekarang saya sedekahkan di jalan Allah. Hadirin, teman-teman BMI News yang dimuliakan Allah, perhatikan imannya sahabat Nabi SAW, imannya orang yang Allah katakan a'addalahumul jannah, Allah telah sediakan bagi mereka surga. Imannya orang yang telah Allah katakan berulang-ulang dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Begitu turun ayat yang mengatakan sekali-kali kebaikan Allah tidak akan sampai kepadamu hingga engkau berani menginfakkan, mensedekahkan, mewakafkan harta yang engkau cintai. Dia datang menemui Nabi, dia ceritakan dia punya harta yang paling dia cintai, bukan harta yang dia miliki. Mungkin asetnya banyak, karena kata Anas bin Malik, kana aktsaru ansari bil Madinati nakhlan. Dia ini, Abu Talha, adalah orang yang paling luas kebun kurmanya di Madinah, orang Ansor yang paling kaya.
Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, teman-teman BMI News yang dimuliakan Allah, dia katakan, yang paling saya cintai ini sekarang saya sedekahkan di jalan Allah. Yang pertama, arju birroha wa dhuhruha indallah. Yang pertama, saya berharap birroha, kebaikan dari Allah. Saya infakkan yang saya cintai ini, saya berharap akan mendapatkan kebaikan dari Allah, wa dhuhruha, dan akan menjadi simpanan harta sesungguhnya untuk saya. Karena hadirin, ketika kita mati, harta kita tinggalkan di dunia, istri kita juga kita tinggalkan di dunia. Kedua ini tidak akan menemani kita di alam kubur dan di akhirat. Namun apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita wakafkan, itulah yang akan menemani kita di kubur dan di akhirat. Makanya Abu Talha mengatakan, arju birroha wa dhuhroha, aku berharap kebaikan dari harta yang kuinfakkan ini, kusedekahkan ini, dan aku berharap ia menjadi simpanan di sisi Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, mendengar hal itu Nabi SAW mengatakan, bah dzalika malun rabih. Bah, ini adalah harta yang paling menguntungkan. Sampai 3 kali Nabi mengatakan, ini adalah harta yang paling menguntungkan, inilah adalah harta yang paling menguntungkan. Berani menginfakkan, berani mensedekahkan, berani mewakafkan harta yang paling dicintai. Lalu kemudian kata Nabi SAW, ya Abu Talha, arju an taj'alaha fi aqaribika wa bani ammatika. Ya Abu Talha, aku berpendapat harta yang telah kau infakkan ini, yang telah kau wakafkan ini, ya sudah, kalau begitu dibagi-bagikan saja kepada orang-orang fakir dari kalangan kerabatmu, dari anak pamanmu. Artinya hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana difatwakan Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah pada umumnya, iya, orang fakir layak mendapatkan sedekah kita. Namun orang fakir dari kalangan terdekat kita, kerabat kita, lebih layak mendapatkan harta sedekah kita. Selain kita mensedekahkan tepat kepada orang fakir, juga melahirkan sikap ar-rahmu, rasa kasih dan sayang sesama kerabat kita. Maka dalam kesempatan terbatas ini, sahabat BMI News dimanapun Anda berada, saya mengajak kita mari kita perbanyak sedekah kita, perbanyak infak kita, perbanyak wakaf kita. Melalui Koperasi Syariah BMI, kita infakkan, kita sedekahkan harta kita, bahkan kita wakafkan, dan kita bangun kemandirian bersama. Silahkan nanti yang punya kerabat fakir atau kerabat tidak mampu, dilaporkan kepada Koperasi Syariah, nanti akan dibantu melalui Jiswab Koperasi Syariah. Oke, hadirin teman-teman BMI News yang dimuliakan Allah, mari kita rengkuh kebaikan dari Allah dengan gerakan wakaf, sedekah dan infak. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.